Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran. Adapun tujuan kita mempelajari bab ini yaitu yang pertama, murid dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang kedua, murid dapat menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Dan yang ketiga, yaitu murid dapat menerapkan fungsi Al-Quran. Sekarang mari kita memahami tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna, yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap. Ada yang masih bersifat global atau mujmal, dan ada pula yang bersifat detail atau tafsil. Al-Quran mengatur dengan disertai konsekuensi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia, dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya, maka hendaknya manusia selalu berpegang teguh kepada prinsip dasar ajaran dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utamanya. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Sebagai ulama menafsirkan lafal hajlullah dengan Al-Quran. Dengan demikian, ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia, khususnya umat muslim, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Allah dan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59, Allah juga menegaskan perintah untuk menaati Allah. Maksudnya adalah menaati ajaran Allah, yakni Al-Quran. Dalam ayat tersebut disiratkan bahwa Al-Quran menempati kedudukan sebagai sumber utama dan pertama dalam rangka menyelesaikan permasalahan umat Islam. Di samping Al-Quran, juga terkandung maksud untuk mendasarkan pada hadis atau sunnah Rasulullah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam adalah mengembalikan semua permasalahan kepada sumber pertamanya, yaitu Al-Quran, dan juga sumber keduanya yaitu hadis atau sunnah. Dengan demikian, maka akan tercapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Yang berikutnya yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai bentuk petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Beberapa ayat di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, atau ayat lain yang lebih khusus menegaskan bahwa Al-Quran dan
berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 2. Atau ada pula ayat yang khusus menegaskan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia yang beriman, yaitu terdapat pada Al-Quran surah Fussilat ayat 44. Dari beberapa penjelasan ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu fungsi terpenting Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk-petunjuk Al-Quran itu secara garis besar meliputi petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan bahkan manusia dengan alam sekitarnya. Manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran niscaya akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi penting Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quranlah yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah. Ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya, juga menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok atau dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, lalu ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia. Dalam sebuah ayat, Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran hakiki yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh sedikit pun menyimpang dari Al-Quran, dan tentunya hal ini juga harus dipegang teguh oleh umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 105. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagaimana orang-orang yang beriman, taat, dan soleh. Namun ada pula sebagian yang lainnya yaitu orang-orang yang kafir dan maksiat. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran, terutama bagi orang-orang yang beriman. Terdapat pada Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 2. Apabila manusia, terutama umat Islam, telah memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, menerapkan dan melaksanakan segala ajaran Islam sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, serta mengambil pelajaran yang baik dan positif dan meneladaninya dan meninggalkan yang negatif, niscaya keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaanlah yang akan diperoleh, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.